Soal nomor 1, ini kita membahas soal-soal tentang Pancasila. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Jawabannya adalah ideologi bangsa. Ideologi merupakan, ini saya tuliskan ya, merupakan cara berpikir yang memiliki tujuan dan cita-cita yang ingin diraih. Di soal kita menemukan ada kata cita-cita yang dapat terwujud. Nah, inilah kata kuncinya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2, suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Ini yang pasti salah adalah yang D sama yang E. Ideologi memiliki fungsi adalah tujuan suatu negara menjadi sebuah tujuan, dan untuk mendapatkan tujuan itu dibutuhkan yaitu persatuan dari semua elemen. Maka jawabannya adalah yang B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya sehingga dapat tercapai tujuannya apa, seperti itu. Soal nomor 3, Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah, pertanyaannya di bawah ya, yang merumuskan A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, atau E. Panitia 9. Jawabannya adalah Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari I.R. Soekarno, lalu ada Muhammad Hatta, ada Maramis, Wahid Hasyim, ya ada Kiai Haji Wahid Hasyim, lalu ada Kahar Muzakar, Abi Kusno, ada Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Soal nomor 4, peraturan yang ada di negara ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila karena Pancasila A. sebagai ideologi bangsa, B. falsafah bangsa, C. instrumen bangsa, D. dasar negara, atau E. cita-cita negara. Jawabannya adalah yaitu yang D, dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari semua hukum. Dan semua hukum
Di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti ini ya. Soal nomor 5, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua, B. alinea ketiga, C. alinea keempat, D. batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, atau E. TAP MPR nomor berapa? Nggak ada ya, hanya TAP MPR saja. Jawabannya adalah di C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 alinea keempat. Di alinea keempat ini nanti akan dituliskan isi dari Pancasila. Meskipun tidak eksplisit ya, seperti negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sila yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Ini ada di alinea keempat. Soal nomor 6, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 19 Agustus 1945. Ada kata konstitusional, jadi ini maksudnya adalah pengesahan secara hukum ya, pengesahan secara hukum. Jawabannya adalah yang D, yaitu 18 Agustus. Selain itu juga ditetapkan presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus. Lalu dibentuk juga yang namanya Komite Nasional. Soal nomor 7, dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata kepentingan bersama. Kalau yang A tidak mungkin, ini berkaitan dengan agama. Kalau yang B ini berkaitan dengan HAM dan kemanusiaan. Yang sila ketiga ini berkaitan dengan bela negara dan juga nasionalisme. Yang D ini berkaitan dengan demokrasi. Yang E ini berkaitan dengan keadilan sosial atau kepentingan bersama sosial.